Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Nofrimada Zahra dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi hakikat bahasa. Beberapa anggota kelompok yang berkontribusi dalam tugas mata kuliah linguistik umum ini yaitu sebagai berikut. Cakupan materi yang akan saya bahas kali ini meliputi 1. Bahasa sebagai alat komunikasi. 2. Bahasa itu murni manusiawi. 3. Bahasa adalah lambang. Bahasa adalah alat komunikasi. Manusia nggak mungkin dong bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Bahasa berfungsi menggantikan individu dalam menyatakan sesuatu atau berekspresi kepada lawan tuturnya saat berkomunikasi. Selanjutnya, bahasa itu murni manusiawi. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia karena pada dasarnya hakikat manusia itu bisa berpikir, bermasyarakat, menciptakan alat, dan manusia merupakan makhluk rasional yang berakal budi. Bahasa merupakan hal penting yang dimiliki manusia dalam kehidupannya, dan dengan bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi untuk mempermudah atau mencapai tujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa itu berupa bunyi yang berartikulasi. Bahasa itu dilambangkan dengan bunyi yang berartikulasi. Bunyi yang dimaksudkan di sini bukan semua bunyi yang mampu didengar oleh gendang telinga, akan tetapi bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, yaitu bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa itu berisi kesadaran. Kesadaran yang dimaksud yakni kemampuan menjadikan bahasa sebagai bahan refleksi atau penilaian dengan mengikuti pengetahuan linguistik. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk menilai cara berbicara diri sendiri atau ucapan orang lain, misalnya dalam hal benar salah atau pemilihan gaya bicara orang tersebut. Kesadaran berbahasa erat kaitannya dengan etika berbahasa yang kita yakini. Etika berbahasa dipengaruhi pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku di sekitar kita. Maka jika kamu menggunakan bahasa, pastikan kamu memperhatikan etika berbahasa ya, agar orang lain menilai kamu memiliki pribadi yang baik. Bahasa adalah lambang. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Hampir semua kegiatan manusia menggunakan simbol atau lambang. Contohnya gambar pohon beringin pada burung Garuda Pancasila yang melambangkan Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia kan lambangnya berupa pohon beringin, sedangkan bahasa lambangnya berupa bunyi. Lambang bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, dan manusiawi. Lambang bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrary berarti selected at random and without reason. Dipilihnya secara acak tanpa alasan. Contohnya seekor binatang berkaki 4 yang banyak dimanfaatkan manusia. Lambang bahasanya yaitu sapi. Mengapa lambang bahasanya sapi? Mengapa lambang bahasanya bukan nanas, sepeda, ataupun rumput? Karena lambang bahasa bersifat arbitrer, yaitu tidak wajib ada hubungan logis antara kata-kata yang digunakan sebagai lambang dengan apa yang dilambangkannya. Karena sifat arbitrernya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau lambang sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku, atau bangsa memiliki beraneka ragam bahasa mereka sendiri. Nah, kalian sudah paham bukan mengenai hakikat bahasa? Jangan lupa like video ini dan saya mengucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.